Shalom semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Kami berharap semuanya tetap bersukacita selalu ya. Sekarang saya Ibu Tika dan teman kalian ada Selo rindu untuk bisa melayani kita dalam kebaktian saat ini. Nah, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ya, sekarang kita akan bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, anak-anak kasih Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dengan pujian, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya ya dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya ya Allah. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya ya Allah. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah dan kepada-Mu ya, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat setia, taat dan setia, taat setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Berkati kami yang ingin kebaktian dari awal hingga akhir. Berkati kami yang ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah tak tergoyahkan oleh iblis. Mungkin seringkali dalam kehidupan kita mengalami banyak sekali godaan. Tentunya godaan itu membuat kita supaya jauh dari Tuhan. Namun kita mau yakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Ia sanggup untuk menolong kita dan melawan godaan iblis yang mungkin membuat kita jadi meragukan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah takut oleh godaan apapun dan tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik terhadap kita. Mari kita nyanyikan pujian, Engkau baik teramat baik. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
Anak-anak yang kasih Tuhan, saat ini juga kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita. Mungkin saat ini masih ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan iringi pengakuan dosa kita dengan menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya memberikan kesempatan kita semua untuk bisa datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Mampukan kami dan ajari kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada-Mu. Ajari kami untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
Anak-anak yang kasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau iringi firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, Allah dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, Allah dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Kak Excel dari Gereja Kristen Ketapang Pusat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini, yuk kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini agar bisa mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu tak tergoyahkan oleh pekerjaannya iblis. Firmannya juga terambil dari 1 Petrus yang kelima ayat 8 sampai yang 11.
Mari kita sama-sama buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kekuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kakak mau bercerita pada hari ini, kakak mau kasih tebak-tebakan dulu nih. Coba kalian tebak profesi dari potongan-potongan gambar ini. Oke? Ya, ini dia. Ada gambar padang rumput, ada gambar air, dan juga ada gambar langit. Nah, kalian bisa tebak gak nih profesi apa dari 3 gambar ini? Nah, ketiga gambar ini ada satu kesatuan ya. Nah, profesi apa sih yang ada hubungannya dengan 3 gambar ini? Ada yang tahu? Coba dong komen di bawah. Nah, jawabannya itu yaitu tentara. Nah, siapa nih jawabannya yang benar? Nah, adik-adik, tentara itu kan dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang angkatan darat, ada yang angkatan air, ada yang angkatan laut, ada yang angkatan udara. Nah, kakak mau tanya lagi. Kita juga sama-sama tahu nih kalau tentara itu tugasnya berperang melawan musuh. Nah, ada yang tahu nggak selain mereka berlatih, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sebelum pergi berperang? Apa mereka ngopi dulu? Apakah mereka pemanas dulu? Apa mereka main game dulu? Yes, mereka akan membuat strategi peperangan. Mereka akan mempelajari bagaimana sih musuh akan menyerang, memahami siasat yang akan dibuat musuh, dan akhirnya mereka merancang strategi untuk mengalahkan musuh. Nah, mengenali siasat lawan ini juga merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dilatih dan juga harus dipunyai oleh para tentara ketika ingin memasuki medan peperangan. Tanpa strategi peperangan ini juga sama aja mereka akan bunuh diri di medan perang. Tanpa mereka mempelajari siasat lawan juga mereka juga tidak mendapatkan kemenangan. Nah, adik-adik, kita sebagai para prajurit Kristus, kita juga hari ini akan belajar menyiasati gerak-gerik lawan kita supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani. Terus siapa yang mau kita perangi? Siapa lawan kita? Tentunya yaitu iblis dan juga para pengikutnya. Kita perlu menyadari bahwa saat kita mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, pada saat itulah kita telah menjadi musuhnya si iblis. Iblis itu gak pernah sudi ketika kita akan menjadi anak yang setia dan hidup memuliakan Tuhan. Ia akan berusaha keras dengan segala cara apapun untuk menggoyahkan keyakinan iman kita dan juga membuat kita kadang atau terus-menerus merasa ragu dengan jaminan keselamatan kita. Rasul Petrus pun juga mengingatkan jemaat-jemaat penerima suratnya, termasuk kita pada hari ini, untuk sadar bahwa selalu ada usaha dari iblis ini untuk menghancurkan iman-iman orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus berkata di ayat yang ke-8 tadi, sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis ini berkeliling sama dengan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya kita nggak boleh lengah terhadap siasatnya iblis. Kita juga perlu mengenali nih gaya dan cara kerjanya iblis agar kita nggak mudah menjadi mangsanya. Nah, siasat sama tipu muslihatnya iblis ini berbagai macam bentuknya dan juga sangat licin. Iblis ini juga bisa memakai cara yang paling halus dan juga terselubung lewat rujukan bisikan yang bisa dapat menipu kita. Misalnya nih, kita udah mau berusaha nggak mau nyontek lagi, tapi kita dihadapin oleh soal yang susah, dan juga kita ngelihat teman-teman kita pada nyontek nih, lalu ada bisikan nih, udahlah
ulangan yang berikutnya aja yang nggak nyontek. Kali yang ini kan soalnya nih susah nih. Nah, daripada kamu dapat nilainya jelek, teman-teman kamu itu yang nyontek kamu tadi dapat nilai yang bagus. Mending kamu nyontek aja. Akhirnya kita nggak memuliakan Tuhan lagi di hidup kita. Atau bisikan iblisnya itu kayak bisa berkata kayak gini, ah kamu hidupnya masih berdosa, gak pantas jadi anak Tuhan, gak pantas tuh kayak ibadah, berdoa, saat teduh tuh gak perlu, dosa kamu terlalu besar, terlalu banyak, gak bakal tuh terampuni. Hati-hati, ini siasat iblis untuk kita meragukan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Bukannya malah kita makin mendekat kepada Tuhan, kita malah ngejauh sama Tuhan, dengan Tuhan, dan juga malah ngedengerin siasat-siasatnya iblis ini. Nah, selain cara yang halus tadi, iblis juga bisa memakai cara yang kasar dan kejam lewat penganiayaan dan penderitaan kita yang kita alami selama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ia akan menengahi setiap situasi kehidupan kita untuk menekan dan menggoyahkan iman kita. Kadang pada saat waktu kita mengalami keadaan yang terburuk, seperti kita kehilangan anggota keluarga, kita mengalami masalah ekonomi dan lain-lain. Nah, situasi ini bisa membuat orang percaya itu bertanya-tanya, apakah Tuhan itu baik gak sih? Tuhan itu sayang gak sih sama kita? Atau Tuhan itu gak ada? Nah, ini adalah siasat-siasatnya iblis untuk kita meragukan kebaikannya Tuhan dan pada akhirnya meninggalkan iman kita. Pertanyaannya itu, bagaimana caranya kita, apa yang harus kita lakukan untuk melawan siasat-siasat iblis ini yang terus mencobai kita, menggoyahkan keyakinan keselamatan iman kita. Satu-satunya strategi peperangan rohani kita yaitu dengan mengenalkan kekuatan Tuhan Yesus. Tadi juga Petrus berkata di ayat yang ke-9, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh ini adalah iman yang berpegang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tentang siapakah Tuhan itu bagi kita dan apa yang sudah Ia lakukan kepada kita. Jangan pernah takut sama iblis dan para pengikutnya. Kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat dan dapat mengalahkan iblis. Kita hanya perlu tinggal percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, melalui doa-doa yang kita ini, kita juga bisa ngobrol lewat Tuhan waktu kita diserang iblis. Kita juga harus setia beribadah juga. Kita harus mempelajari Alkitab juga supaya pikiran-pikiran kita terpenuhi oleh tentang siapa Allah dan juga apa yang Ia lakukan bagi kehidupan kita. Sehingga iman kita nggak tergoyahkan oleh pekerjaannya iblis. Misalnya lagi, kalian bisa merasakan Tuhan itu nggak adil, nggak baik buat kamu ketika kamu mengalami masalah dalam keluarga ataupun dalam masalah sekolah. Rasanya nih kamu udah berusaha banget nih hidup memuliakan Tuhan, tapi rasanya Tuhan nggak memberkati kamu, tidak memberkati segala usaha yang kalian lakukan bagi Dia. Nah, di saat-saat seperti inilah iblis juga bisa membisikkan pikiran kita, percuma kamu hidup jujur, percuma kamu hidup baik, toh nantinya juga kamu akan bernasib sial. Percuma juga kamu percaya sama Tuhan, mending kamu hidup sebebas kamu. Nah, di sini juga kita harus kembali mengingat bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang demikian. Ia maha baik, terlebih lagi rela berkorban bagi kita. Jadi kalau kita yang sekarang belum melihat keadilan dan kebaikan, bukan berarti Allah yang gak baik, tapi kita yang belum mengerti. Nah, dari mana sih kita dapat pengetahuan ini? Tentunya dari Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Nah, dari sinilah kita akan menemukan siapa Allah yang sejati dan karyanya itu dalam hidup kita. Kalau begitu, teruslah kalian membaca Alkitab kalian, meski mungkin ada beberapa satu dua ayat yang yang belum bisa kalian pahami. Berdoalah, mohon pimpinan Roh Kudus supaya setidaknya ada satu kata, satu kalimat
dan satu ayat yang menyentuh kalian dan kalian mau melakukan firman. Percayalah, kita Koko pun juga nggak berjuang sendiri. Petrus juga sudah mengatakan ada Allah yang akan melengkapi, ada Allah yang meneguhkan, ada Allah yang mengukuhkan kita semua dalam peperangan rohani ini. Kunci strateginya itu adalah kita datang ke Tuhan Yesus, maka si iblis itu akan kalah, iblis itu akan KO. Semakin kita setia berelasi dengan Tuhan, maka semakin jauhlah si iblis dan para pengikutnya itu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau melakukannya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat bisa menggenapi segenap firman-Mu yang sudah hamba berikan pada hari ini Tuhan. Dan juga kelak juga dapat firman-Mu ini dapat diterapkan di kehidupan anak-anak-Mu pada hari-hari berikutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala apa dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Anak-anak yang kasih Tuhan, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong Papa dan Mama ya. Atau dikumpulkan di dalam amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur.
kasih untuk kesempatan hari ini karena kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian kami dengan baik, dan kami saat ini juga sudah memberikan persembahan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh kuduskan, sucikan persembahan ini, dan juga Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh berguna di dalam pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan dan juga ajari kami Tuhan untuk kami bisa menyerahkan dan juga mempersembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk Indonesia kami tercinta. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan boleh menolong dan juga memberkati setiap pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Setiap apapun yang boleh dikerjakan, setiap permasalahan apapun yang terjadi, biarlah Tuhan sendiri akan turut campur dalam pemerintahan kami, sehingga mereka boleh senantiasa menjalankan dan juga menangani setiap keadaan Indonesia ini dengan semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja kami. Berikanlah kekuatan dan juga kemampuan bagi setiap para hamba Tuhan untuk boleh senantiasa tetap mengabarkan Injil-Mu dimanapun mereka berada, dan dalam situasi yang pandemi saat ini Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami terus ada dan juga mampu untuk bisa belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan boleh senantiasa menjadi anak-anak yang taat dan setia dan boleh menjadi pelaku dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri kebaktian kami. Biarlah Tuhan sendiri akan turut campur dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian kita sudah selesai, dan selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.